Ya itu akhirnya dosanya ketahuan. Qadarullah akhirnya alhamdulillah baik. Akhirnya beliau berkonsultasi gitu. Dan ternyata ketika dibedah ya secara psikisnya dan dibedah secara kejiwaannya oleh seorang ustadz gitu dan psikisnya oleh psikolog gitu, ternyata ada sebuah luka. Lukanya itu luka yang dia dapatkan di waktu kecil ketika dia mendapati bahwasanya dia sangat depresi, mendapatkan penetrasi, mendapatkan pressure yang kuat dari ibunya. Dan ibunya sering menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya itu sangat mengintimidasi, tanpa disadari oleh sang ibu. Namanya seorang ibu, bagaimanapun selalu ada kekurangan. Menggunakan kalimat-kalimat yang sangat mengintimidasi. Sehingga akhirnya dia tumbuh dalam kondisi dendam. Bahwasanya dia bisa menjadi orang yang jauh lebih baik daripada yang dikatakan oleh ibunya. Dendam itulah yang menjadikan dia itu akhirnya ketika zina, itu selalu zina dengan perempuan yang lebih tua. Jauh lebih tua. Seakan-akan dia ingin menunjukkan superior dia sebagai seorang laki-laki gitu. Bahwasanya dia seakan-akan secara tidak langsung ingin menunjukkan kepada ini, bu, saya taklukkan kamu. Dan itu dilakukan dengan cara dia melakukan perzinahan. Hal semacam ini tuh kan sangat berbahaya gitu. Kita doakan semuanya dapat hidayah dan kita doakan juga diri kita dapat hidayah. Tapi dua contoh nyata ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini terkadang karena kita dalam kehidupan adalah makhluk sosial, ditambah lagi dengan fenomena gadget dan fenomena digital di zaman Dajjal sebelum muncul itu digitalnya luar biasa. Akhirnya kita tuh sering terdistract. Tanpa kita sadari, akhirnya kita lalai untuk melihat apa yang harus kita mengerti tentang diri kita. Tentang kelemahan diri kita, tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sehingga ketika perkara ini merupakan sebuah kewajiban basic pada kehidupan kita, ya akibatnya nanti akhirnya berlarut-larut. Sehingga akhirnya menimbulkan berbagai macam problem yang terjadi atas kehidupan kita. Itu sebenarnya adalah terjadinya problem dalam kehidupan kita itu ya karena kita tidak mengenali diri kita sendiri dan kita tidak pernah berupaya untuk mengenali diri kita sendiri. Makanya menarik apa yang pernah terjadi pada biografinya Imam Al-Ghazali gitu. Ketika Imam Al-Ghazali itu sudah menjadi guru besar gitu, tapi dia tinggalkan itu semua jabatannya itu. Dia tinggalkan semua jabatannya. Lalu yang terjadi adalah beliau mengasingkan diri dan beliau tuh pengen mencari titik terdalam di dalam hatinya itu apa gitu. Imam Al-Ghazali, kalian harus membaca bagaimana biografinya Imam Al-Ghazali. Itu dia tinggalkan semua glamornya, pengagungan kepada dirinya, posisinya yang sangat dieluk-elukan oleh umat pada saat itu. Pada saat ketika beliau berada pada puncak-puncaknya orang, ketika telah mendapatkan keutamaan dalam ilmu, tapi justru ada yang mengusik di hatinya beliau. Sehingga akhirnya beliau itu tinggalkan semua itu untuk menenangkan dirinya, untuk mencari titik terdalam pada dirinya. Makanya akhirnya keluarlah kitab monumental, yang tentunya walaupun kitab ini tidak lepas dari kekurangan, tapi kitab ini bukan hanya difahami dari sudut pandang apakah kitab ini ada hadis palsunya atau tidak. Ya, ada tidak sedikit hadis palsunya. Tapi kitab ini harus dipahami bahwasanya kitab ini lahir dari perjalanan panjang seorang Imam Al-Ghazali ketika dia berada pada puncak keterkenalan, dan ketika dia berada pada puncak ketika dipuja sama orang banyak, maka dia tinggalkan itu untuk mengenali dirinya sendiri. Makanya kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang tetap layak dijadikan referensi. Makanya sampai Ibnu Qudamah saja memberikan mukhtasar, kan, memberikan kitab ringkasan namanya Minhajul Qasidin. Hadis-hadis yang bermasalah dikeluarkan, tapi tema perbab yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali itu tetap menjadi salah satu kurikulum yang menyebabkan seorang Ibnu Qudamah memiliki kitab yang diambil dari khulasah dan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan itu kitab lahir dari sebuah perenungan diri. Itu pula lah yang menjadikan kita memahami Rasulullah SAW itu
Makanya beliau itu mendapatkan mukjizat karena beliau adalah seorang nabi. Makanya yang dilakukan oleh Allah pertama kali ketika memberikan pertolongan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dilakukan oleh Allah itu apa? Yaitu adalah membedah dadanya Nabi dan membersihkan hatinya Nabi dulu kan. Dan itu terjadi ketika Nabi masih belia. Berapa kali Nabi dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, perintahnya Allah? 2 kali. 2 kali. Dan kita menyaksikan kata Anas bin Malik, yaitu seorang sahabat belia yang menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun, sampai memberikan testimoni, kuntu ara asarul makhid fi sadri Rasulullah. Aku ini melihat bagaimana bekas jahitan itu ada di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya betul-betul dibedah itu memang ditinggalkan jejaknya untuk kelihatan. Dan yang dilakukan Allah pertama kali itu apa? Membersihkan hatinya Nabi. Bukan hanya dibersihkan, tapi setelah itu Nabi dijadikan anak yatim, piatu, lalu dijadikan Nabi dalam kondisi dipindah-pindah dari satu orang kepada orang yang lain, dijadikan Nabi menggembala kambing. Itu semuanya tarbiyah. Itu semuanya tarbiyah. Itu semuanya edukasi tingkat tinggi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad supaya persoalan pada dirinya selesai dulu sebelum beliau akan memikul tugas besar bagaimana memberikan cahaya kepada seluruh umat manusia. Itu yang dilakukan Allah pertama kali itu ya Allah menyelesaikan apa yang ada pada kehidupan Rasulullah SAW. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Pada kesempatan malam kali ini yang ingin saya sampaikan itu apa? Mengenali diri sendiri itu penting sekali. Dan ini bukan bersifat anjuran. Ini bukan bersifat himbauan. Tapi ini merupakan sebuah kewajiban. Karena kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kamu tidak tahu apa yang kamu kenali dirimu sendiri, kamu tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu sakit, tapi kamu tidak tahu kamu sakit apa. Terus gimana? Apa racikan obat yang kita harus berikan kepadamu kalau kamu tidak tahu penyakit kamu itu apa? Ini merupakan perkara untuk membuat kita membuka hati dan pikiran kita gitu. Sehingga pertama yang kita harus lakukan sebelum kita mengenal kata berdamai dengan diri kita sendiri itu adalah yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengenali diri kita sendiri. Ini yang kita harus mengerti. Makanya setidaknya setelah kita memahami bahwasanya kita ini diwajibkan untuk mengenali diri kita sendiri sebagaimana firman Allah yang tadi kita bedah di dalam surat Ad-Dzariyat 21, perjalanan terjauh manusia itu adalah mengenali dirinya sendiri, maka setidaknya apa perkara-perkara yang harus kita mengerti. Maka setidaknya ada beberapa hal yang menjadi ada beberapa hal penting yang harus kita jawab untuk diri kita sendiri sebelum kita nanti melanjutkan kepada sebuah tahap yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Gimana sih mau berdamai, mengenali diri sendiri aja belum kok. Makanya akhirnya yang pertama ada beberapa pertanyaan besar yang tentunya kita harus tujukan kepada diri kita sendiri. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu nanti terjawab, baru nanti kita pada step yang kedua. Gimana kita berdamai dengan diri kita sendiri? Ya. Karena sekali lagi kita harus paham, mengenali diri sendiri itu merupakan diagnosa penting supaya kita tahu apa yang kita butuhkan dan supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan setelah kita memahami tentang diri kita sendiri. Ini yang kita harus mengerti. Setelah kita memahami ini, maka ada beberapa hal yang harus kita mengerti tentang diri kita sendiri. Yang pertama, memahami tentang bagaimana kita diciptakan oleh Allah. Ini pertama yang penting. Jadi memahami betul bahwasanya yang menciptakan dan mengadakan kita itu siapa. Ini penting sekali. Karena kalau kita tahu siapa yang menciptakan kita dan kita berjalan pada kehidupan kita menuju arah kemana, ini penting. Sehingga kita akhirnya paham, oh ternyata kita ini seorang hamba
kita ini adalah seorang makhluk yang Allah ciptakan, kita punya majikan, kita punya Tuhan, dalam bahasa versi Indonesianya, kita punya Rabb yang bernama Allah. Lalu kita tahu bahwasanya muara perjalanan kita itu adalah menuju kepada kehidupan berikutnya, yaitu menuju kepada leg yang kedua. Jadi, dari pertanyaan pertama ini, min aina nahnu wa ila aina nahnu. Dari mana kita berasal dan kemana kita ujungnya? Maka sesungguhnya pertanyaan ini basic, tapi ternyata kita tidak sering bertanya. Kita ini sebenarnya simpel. Kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kalau kita sudah HS ataupun melakukan hubungan ML gitu, yang sejatinya ketika dia habis melakukan hubungan haram itu, dia berkata untuk menghibur dirinya, tidak apa-apa kok, ini adalah cinta. Padahal pada saat itu ketika dia mengatakan cinta, itu yang ngomong bukan hatinya sebenarnya. Tetapi yang ngomong itu adalah syahwatnya. Karena dia tidak mengenali dirinya sendiri, dia pun tidak bisa untuk membedakan mana itu kata hati dan itu mana kata syahwat. Saya tertarik sekali dengan salah satu podcast yang tidak sengaja, qadarullah, saya pernah dengar. Di dalam podcast itu ada seseorang yang dia melakukan operasi transgender. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang ini dan hidayah kepada kita. Lalu ketika dia ditanya oleh podcaster, kenapa kamu melakukan operasi ini? Padahal kamu tahu hal semacam ini sangatlah masih tabu di Indonesia. Ini tidak bicara konteks agama ini. Tapi yang dibicarakan itu konteksnya Indonesia, tabu di masyarakat kita. Yang menarik saya soroti adalah ketika orang ini lalu menjawab, saya melakukan operasi transgender ini karena kata hati saya. Karena saya tuh merasa, saya tuh kayak satu jiwa berada pada fisik yang salah, berada pada tubuh yang salah. Dan akhirnya saya melakukan operasi ini. Ya. Tentunya, pertama kita menjawab dulu dengan iman. Yang kita jawab dengan iman adalah Allah itu tidak pernah salah memilihkan jenis kelamin. Kalau ada orang menuduh Allah salah memilihkan jenis kelamin yang harusnya dia perempuan jadi laki-laki atau sebaliknya, dia laki-laki jadi perempuan. Ya kalau Allah sudah kamu tuduh salah memilihkan jenis kelaminmu, terus yang benar siapa? Yang benar dirimu dibandingkan Allah. Sehingga Allah salah memilih jenis kelamin dan kamu mengkoreksi pilihan Allah. Kok akal kita tidak bisa nerima itu ya? Saya nggak bisa nerima itu. Akal kita hanya sebatas segenggaman tangan, itu pun masih banyak hal yang tidak kita ketahui gitu. Orang ini pun kalau ditanya mungkin 100 pertanyaan tentang matematika mungkin juga belum tentu 100-100-nya dia bisa jawab gitu. Tapi dengan kualitas akal yang semacam ini, dia bisa dengan pede mengatakan bahwasanya pilihan Allah itu salah. Itu kan bingung bagi saya. Ini yang pertama jawabannya. Gimana sih kamu menuduh Allah itu salah pilihannya kepada dirimu? Yang kedua yang kita soroti itu adalah ternyata dia tidak bisa membedakan mana itu suara setan yang datang mengetuk di dalam dirinya gitu. Lalu setan itu karena mungkin dia tidak pernah mendekat dan tidak pernah berusaha untuk mengenali kata hatinya sesuai dengan pemberi hati itu, yaitu adalah Allah. Sudah lama tidak pernah mendengarkan masukan, tidak pernah mendengarkan kalimat-kalimat yang harusnya menjadi nasihat untuknya gitu. Lalu dengan begitu pede, dia memproklamirkan dirinya bahwasanya dia mengikuti kata hati. Lah, kata hati yang mana? Kata hati yang mana? Tadi dikatakan jasadnya salah. Lalu dia mengatakan bahwasanya hatinya dia ikutin. Loh, bedakah antara keduanya gitu? Di satu sisi dia telah mengatakan bahwasanya tubuhnya salah. Berarti kan semuanya salah, termasuk hatinya kan? Tapi setelah itu dia bisa mengatakan bahwasanya ini mengikuti kata hati. Terus yang salah mana? Kemaluannya yang salah. Terus yang lain nggak salah. Kok diambil hanya part-part yang dia inginkan gitu? Tapi dari situlah jawaban untuk memberikan kepada kita satu contoh. Kita pun sering kayak gitu. Kita juga sering kayak gitu. Kita tahu nih bahwasanya terkadang ketika kita melakukan satu kesalahan, sebenarnya ini salah, tapi terus kita kerjakan. Yang mana kita selalu mencari pembenaran atas apa yang kita lakukan.
lalu mencoba untuk memanipulasi setiap perbuatan buruk yang kita lakukan supaya tampaknya benar. Ini sudah menjadi sebuah kesimpulan. Memang betul bahwasanya Allah Maha benar di dalam segala firman-Nya. Bahwasanya tidak ada perjalanan terjauh manusia itu kecuali mengenali dirinya sendiri. Makanya tidak salah kalau sebagian ahlul hikmah itu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini sebagian ulama mengatakan riwayatnya tidak sahih, tapi maknanya benar. Siapapun yang dia mengenali dirinya sendiri dulu, maka sesungguhnya dia akan mengenali Allah. Kenapa? Ya karena kalau dirinya sendiri aja tidak kenal, apalagi mengenali Allah, yang sejatinya butuh keimanan secara sempurna untuk mengimani Allah, yang secara notabene, secara kasat mata tidak kelihatan oleh panca indrawi kita. Nah, disinilah akhirnya kita ingin menyampaikan, berarti kata berdamai itu perjalanan jauh. Perjalanan dekatnya itu adalah pertanyaan ini, mari kita tanyakan kepada masing-masing diri kita. Saya juga. Sebenarnya kita tuh seberapa kenal sih diri kita? Makanya banyak sekali laki-laki dan perempuan, kalau mereka sedang memproses satu proses pernikahan, kalau mereka tiba-tiba ditanyakan kepadanya pertanyaan insidentil gitu. Apa sih yang kamu suka dan apa yang tidak kita suka? Apa yang kamu tidak suka? Kita ini kadang-kadang masih bingung. Apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu? Kita pun masih bingung. Ya. Karena hal sekecil itu saja, pertanyaan sekecil itu saja terkadang tidak mampu kita jawab dengan jujur. Bahkan terkadang kita cuma menjawab 1-2 dari sifat yang kita miliki, dari ratusan sifat yang sebenarnya harusnya kita kenali. Sehingga itu sudah menjadikan kita berangkat dari satu titik poin yang penting sekali. Bahwasanya kata berdamai itu dimulai dengan sebuah kata-kata yang singkat dari sebuah pertanyaan. Kita bertolak dari satu ayat di dalam surat Ad-Dhariyat 21. Kita itu sudah melakukan perjalanan untuk mengenali diri kita belum sih sebenarnya? Atau jangan-jangan tadi saya sampaikan, jangan-jangan kita lebih fasih ketika ngomongin orang, kita lebih mudah menguliti orang, kita lebih mudah untuk menelanjangi kehidupan orang, tapi ternyata kita tidak pandai untuk menguliti dan untuk menelanjangi diri kita sendiri. Ketika kita pun masih sering berdusta untuk diri kita sendiri. Dan ini sebuah teguran untuk kita. Makanya Allah juga menyampaikan surat Ad-Dhariyat 21, mari kita relate, mari kita konekkan. Ini namanya munasabah. Mari kita sesuaikan. Surat At-Tur 21 sangat berkaitan dengan surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat ke-14 kalau tidak salah, Allah menyampaikan kepada kita, balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ya. Sesungguhnya manusia itu yang paling tahu tentang dirinya sendiri kalau dia itu melakukan sesuatu. Walau alqa ma'adhirah, walaupun manusia itu sering mengemukakan alasan-alasan kalau dia melakukan sebuah perkara. Jadi gini, Allah itu ingin untuk membuka fakta kepada kita. Manusia itu sering salah berprasangka sama orang lain. Kenapa? Karena siapapun yang dia mengenali dirinya sendiri dulu, maka sesungguhnya dia akan mengenali Allah. Kenapa? Ya karena kalau dirinya sendiri aja tidak kenal, apalagi mengenali Allah, yang sejatinya butuh keimanan secara sempurna untuk mengimani Allah, yang secara notabene, secara kasat mata tidak kelihatan oleh panca indrawi. Memberikan petunjuk, karena petunjuk itu merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu, tidak pula mendapatkan petunjuk, kita tidak memiliki kekuatan dan tidak pula memiliki energi di dalam menghadapi setiap problematika dan setiap kewajiban yang ada di hadapan kita. Seorang bapak tentunya tidak akan kuat ketika menyelesaikan satu persatu setiap tugas yang dia emban, kalau dia tidak memiliki alasan kenapa dia harus menyelesaikan semua tugas itu. Dan alasan itu tidak bisa didapatkan dari manapun kecuali dari ilmu. Seorang ibu ataupun seorang istri tidak akan bisa menyelesaikan setiap masalah dari setiap kewajiban dan setiap problematika yang dihadapi kalau dia tidak mendapatkan petunjuk. Dan tidak ada petunjuk yang paling maksimal memberikan solusi atas kehidupan kita kecuali adalah petunjuk yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadikan kita harus paham why-nya kita. Kenapa kita harus mengkaji ilmu? Yaitu adalah karena ilmu memberikan kepada kita energi,
Dan kenapa kita harus terus mengkaji dalam setiap taman-taman ilmu? Karena sesungguhnya ilmu yang kita dapatkan juga membebaskan kita dari banyak blind spot yang ada pada kehidupan kita. Setiap manusia pasti memiliki blind spot, titik buta yang tidak mampu dia lihat sendiri. Dan tidak ada yang mampu menerangi blind spotnya kita sebagai seorang manusia kecuali adalah apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya itu penerang di dalam setiap kegelapan pada blind spot yang ada pada kehidupan kita. Kenapa Messi masih membutuhkan pelatih? Karena Messi tentunya sadar dia banyak blind spotnya dan tidak ada yang bisa melihat Messi ketika sedang merumput kecuali yang melihat blind spotnya adalah pelatihnya. Itu analogi sederhana sekali bahwasanya ilmu kita kaji bukan hanya sekedar urusan pahala, bukan hanya urusan kita lebih solih dan tidak solih, tapi why-nya kita, kenapa kita harus ngaji? Karena sesungguhnya ilmu itu membebaskan kita dari banyak blind spot yang ada pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita berharap sekali semoga Allah terus memberikan kecintaan kita kepada ilmu walaupun kita belum soleh-soleh amat. Kita ngaji bukan karena kita pengangguran, kita ngaji bukan karena kita sok suci, kita ngaji bukan karena kita sok soleh, tapi kita ngaji karena kita ingin memiliki energi di dalam kehidupan untuk menghadapi setiap ujian, dan kita ikut dalam setiap taman ilmu, offline ataupun online, supaya membebaskan kita dari banyak blind spot dalam kehidupan kita. Inilah why yang harus selalu kita pegang, supaya kita paham kenapa kita harus senantiasa terikat dengan majelis ilmu. Bukan karena kita ingin menjadi malaikat, bukan pula karena kita ingin menjadi rasul. Kita ngaji karena kita ingin punya energi menghadapi setiap masalah, dan kita ingin supaya kita tidak terbentur pada titik butanya kita selaku manusia ketika kita telah mendapatkan cahaya ilmu yang datang dari Allah. Kepada Allah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sikap hati kita ketika mengarungi kehidupan itu, sikap hati kita tidak lepas dari 3 perkara. Syukurnya tanpa syarat, sabarnya tanpa tepi, ridhonya tanpa batas. Inilah 3 komponen dan 3 racikan penting pada hati kita menghadapi setiap perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur, dan syukur kita tanpa syarat. Jangan bersyukur ketika kita memberikan syarat. Nanti deh syukurnya kalau saya sudah punya istri. Nanti deh syukurnya kalau akhwat itu dan gadis itu sudah mau menerima pinangan dan lamaran saya. Ini namanya syukur bersyarat. Dan jangan memberikan syarat kepada Allah karena Allah pemilik alam semesta. Karena sesungguhnya dengan memberikan syarat, semakin kamu jauh dari Allah dan semakin sulit hidupmu. Dan kita memberikan syukur kita tanpa syarat. Karena kesyukuran itu merupakan kunci kelapangan di dalam kehidupan kita. Memang syukur tidak menjanjikan kuantitas. Syukur itu tidak menjamin kamu menjadi kaya. Tapi syukur itu memberikan kepadamu ketenangan di dalam perjalanan hidup. Ingat ya, agama kita bukan agama materialisme, yang semua konteks agama selalu dibawa kepada konteks kekayaan. Agama kita adalah agama yang beriman kepada babak kedua. Agama kita adalah agama yang membawa supaya kita selamat pada kehidupan yang kedua, ketika nanti kita dikumpulkan oleh Allah pada kehidupan akhirat. Jangan melupakan itu. Dan sesungguhnya itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu tidak menjamin kita kaya. Tapi syukur itu pasti menjamin kepada kita kecukupan. Kalau kita syukurnya tidak memberikan syarat. Kalau kita syukurnya betul-betul sudah benar, maka Allah akan menyederhanakan keinginan kita. Allah menyederhanakan keinginan kita. Kalau kita hidupnya sudah sederhana keinginan, maka kita mudah bahagia. Jarak antara kita dengan kebahagiaan hanyalah sejarak pada keinginan yang tidak ada ujungnya. Kalian kalau terus memiliki keinginan, maka susah bahagianya karena listnya terlalu banyak. Dan kita biasanya susah bahagia karena keinginan itu listnya masih berderet-deret. Tapi kalau kita sederhana keinginan kita, maka kita mudah bahagia. Karena jarak antara kita dengan kebahagiaan hanyalah sejarak pada keinginan yang kita tidak peroleh dan belum kita dapatkan. Makanya kalau syukur itu betul-betul berkualitas,
dan bukan hanya sekedar lip service, maka kita tidak memiliki keinginan muluk-muluk. Keinginan hidup kita tetap memiliki cita-cita yang tinggi, tapi kita tidak ambisius dan kita menjadi orang yang menikmati setiap ikhtiar. Kalau kita sudah sederhana keinginan kita mudah bahagia. Allah mungkin tidak memberi kamu apa yang kamu inginkan, tapi pastinya Allah memberikan apa yang kamu butuhkan. Janganlah apa yang belum kamu dapatkan menghilangkan setiap nikmat dan setiap jengkal kebaikan yang sudah Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Itulah maknanya kita bersyukur. Menyederhanakan keinginan kita tidak menjamin kita kaya. Tapi orang kalau sederhana keinginan, maka dia mudah bahagia. Kita semoga menjadi insan yang bersyukur tanpa syarat, lalu bersabar tanpa tepi, dan tentunya ridho tanpa batas. Seluruh keluarga besar Fan Taklim yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita pada kesempatan hari ini tentunya membicarakan tentang bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ini materi yang sangat berat sekali. Kenapa materi ini saya katakan dan saya jelaskan di dalam prolog kita, ini merupakan materi yang berat. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling sulit dan tidak ada perkara yang paling jauh yang kita lakukan di dalam kehidupan kita kecuali adalah mengenali diri kita sendiri. Karena berapa banyak di antara kita sering mengenal kehidupan orang lain, tetapi justru kita menjadi buta terhadap kehidupan diri kita sendiri. Kita rabun jauh, yang jauh kelihatan, yang dekat tidak kelihatan. Makanya tidak ada perjalanan terjauh manusia kecuali adalah mengenali dirinya sendiri. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Ad-Dariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian itu tidak melihatnya? Artinya, Allah ketika menyampaikan pada ayat 21 surat Ad-Dariyat, Allah sedang memberikan kepada kita sebuah refleksi bahwasanya kita sering tidak melihat apa yang ada pada diri kita. Kita terkadang mampu menelanjangi kehidupan orang lain, kita mampu menguliti kehidupan manusia yang lain, bahkan kita terkadang mudah memvonis kehidupan orang lain hanya berdasarkan video 1 menit, 2 menit yang kita jumpai. Tapi kita, sepanjang ini kita hidup, tetapi kita tidak mengenali diri kita sendiri. Nah, tentunya kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berdamai? Karena ternyata salah satu di antara mata pelajaran yang ternyata selama ini tidak pernah kita berikan perhatian dan tidak pernah kita mencoba untuk menjawab setiap ujian. Ternyata itu adalah ujian yang ada pada diri kita ketika kita tidak mengenali diri kita sendiri di dalam kehidupan. Kalau kita sudah tidak berusaha untuk mengenali diri kita, bagaimana kita bisa berdamai? Bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap problem yang ada di hadapan kita? Karena kita tidak tahu kapasitas kita ada di mana. Strength-nya kita, kekuatan kita ada di mana, weakness point kita ada di mana, ketika kita tidak pernah mengenali diri kita sendiri. Makanya sekali lagi saya katakan sebagai bagian dari penekanan, tidak ada perjalanan terjauh manusia, kecuali perjalanan terjauh manusia itu mengenali dirinya sendiri. Dan itu Allah sampaikan di dalam satu ayat yang sangat indah untuk kita jadikan perenungan dan refleksi. Ketika Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Ini merupakan pertanyaan yang tentunya tidak sama sekali membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan ini menjadikan kita memikir keras. Ternyata kita itu tidak pernah kenali diri kita sendiri. Makanya banyak di antara konsekuensinya, kalau kita sudah tidak mengenali diri sendiri itu apa? Kalau kita sudah tidak mengenali diri kita sendiri, ya kita tidak bisa membedakan. Contohnya, mana kata hati, mana kata suara syahwat dan hawa nafsu. Dan kita juga tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik yang harus kita pilih dan mana yang harus kita sapih. Karena kita tidak ngerti. Kita coba buka yang pertama, bedah yang pertama. Kalau kita tidak tahu tentang diri kita sendiri karena perjalanan terjauh diri kita adalah kepada diri kita dan ini tidak pernah kita mulai, kita tidak pernah mau membaca, kita tidak pernah mau memperkaya literasi tentang apa yang Allah sampaikan di dalam kitabullah dan hadis, sehingga akhirnya kita tidak tahu, kita nanti akhirnya bingung, mengenali diri kita pun bingung. Sehingga akhirnya yang terjadi membedakan antara kata hati dengan kata syahwat saja tidak tahu.
Berapa banyak laki-laki yang mereka berzina dengan seorang wanita yang katanya dia cintai. Dia ngotot mengatakan itu cinta gitu. Padahal pada saat itu bukan kata hatinya yang mengatakan itu, tetapi kata syahwatnya. Syahwatnya yang bicara, tapi dia tidak tahu kalau yang bicara itu syahwatnya. Lalu dia mengatakan ini kata hati saya kok. Banyak perempuan yang rela membuka kancing bajunya, dizinai sama laki-laki. Laki-laki itu tidak ada komitmen, tidak ada kesungguhan apapun, hanya bermodal dengan motor dan bermodal dengan mobil, makan 2 kali, 3 kali, diajak keluar. Mungkin bilnya juga nggak sampai 500.000 mungkin. Tapi setelah itu bisa dibawa untuk ngamar. Lalu melakukan hubungan HS ataupun melakukan hubungan ML gitu. Yang sejatinya ketika dia habis melakukan hubungan haram itu, dia berkata untuk menghibur dirinya, tidak apa-apa kok, ini adalah cinta. Padahal pada saat itu ketika dia mengatakan cinta, itu yang ngomong bukan hatinya sebenarnya, tetapi yang ngomong itu adalah syahwatnya. Karena dia tidak mengenali dirinya sendiri, dia pun tidak bisa untuk membedakan mana itu kata hati dan itu mana kata syahwat. Saya tertarik sekali dengan salah satu podcast yang tidak sengaja, qadarullah, saya pernah dengar. Di dalam podcast itu ada seseorang yang dia melakukan operasi transgender. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang ini dan hidayah kepada kita. Lalu ketika dia ditanya oleh podcaster, kenapa kamu melakukan operasi ini? Padahal kamu tahu hal semacam ini sangatlah masih tabu di Indonesia. Ini tidak bicara konteks agama ini. Tapi yang dibicarakan itu konteksnya Indonesia, tabu di masyarakat kita. Yang menarik saya soroti adalah ketika orang ini lalu menjawab, saya melakukan operasi transgender ini karena kata hati saya. Karena saya tuh merasa, saya tuh kayak satu jiwa berada pada fisik yang salah, berada pada tubuh yang salah. Dan akhirnya saya melakukan operasi ini. Tentunya pertama kita menjawab dulu dengan iman. Yang kita jawab dengan iman adalah Allah itu tidak pernah salah memilihkan jenis kelamin. Kalau ada orang menuduh Allah salah memilihkan jenis kelamin yang harusnya dia perempuan jadi laki-laki atau sebaliknya, dia laki-laki jadi perempuan. Ya kalau Allah sudah kamu tuduh salah memilihkan jenis kelaminmu, terus yang benar siapa? Yang benar dirimu dibandingkan Allah. Sehingga Allah salah memilih jenis kelamin dan kamu mengkoreksi pilihan Allah. Kok akal kita tidak bisa nerima itu ya? Saya nggak bisa nerima itu. Akal kita hanya sebatas segenggaman tangan, itu pun masih banyak hal yang tidak kita ketahui gitu. Orang ini pun kalau ditanya mungkin 100 pertanyaan tentang matematika mungkin juga belum tentu 100-100-nya dia bisa jawab gitu. Tapi dengan kualitas akal yang semacam ini, dia bisa dengan pede mengatakan bahwasanya pilihan Allah itu salah. Itu kan bingung bagi saya. Ini yang pertama jawabannya. Gimana sih kamu menuduh Allah itu salah pilihannya kepada dirimu? Yang kedua yang kita soroti itu adalah ternyata dia tidak bisa membedakan mana itu suara setan yang datang mengetuk di dalam dirinya gitu. Lalu setan itu karena mungkin dia tidak pernah mendekat dan tidak pernah berusaha untuk mengenali kata hatinya sesuai dengan pemberi hati itu, yaitu adalah Allah. Sudah lama tidak pernah mendengarkan masukan, tidak pernah mendengarkan kalimat-kalimat yang harusnya menjadi nasihat untuknya gitu. Lalu dengan begitu pede, dia memproklamirkan dirinya bahwasanya dia mengikuti kata hati. Nah, kata hati yang mana? Kata hati yang mana? Tadi dikatakan jasadnya salah. Lalu dia mengatakan bahwasanya hatinya dia ikutin. Loh, bedakah antara keduanya gitu? Di satu sisi dia telah mengatakan bahwasanya tubuhnya salah. Berarti kan semuanya salah, termasuk hatinya kan? Tapi setelah itu dia bisa mengatakan bahwasanya ini mengikuti kata hati. Terus yang salah mana? Kemaluannya yang salah. Terus yang lain nggak salah. Kok diambil hanya part-part yang dia inginkan gitu. Tapi dari situlah jawaban untuk memberikan kepada kita satu contoh. Kita pun sering kayak gitu. Kita juga sering kayak gitu. Kita tahu nih bahwasanya terkadang ketika kita melakukan satu kesalahan, sebenarnya ini salah, tapi terus kita kerjakan. Yang mana kita selalu mencari pembenaran.
atas apa yang kita lakukan, lalu mencoba untuk memanipulasi setiap perbuatan buruk yang kita lakukan supaya tampaknya benar. Ini sudah menjadi sebuah kesimpulan. Memang betul bahwasanya Allah Maha benar di dalam segala firman-Nya. Bahwasanya tidak ada perjalanan terjauh manusia itu kecuali mengenali dirinya sendiri. Makanya tidak salah kalau sebagian ahlul hikmah itu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini sebagian ulama mengatakan riwayatnya tidak sahih, tapi maknanya benar. Siapapun yang dia mengenali dirinya sendiri dulu, maka sesungguhnya dia akan mengenali Allah. Kenapa? Ya karena kalau dirinya sendiri aja tidak kenal, apalagi mengenali Allah, yang sejatinya butuh keimanan secara sempurna untuk mengimani Allah, yang secara notabene, secara kasat mata tidak kelihatan oleh panca indrawi kita. Nah, disinilah akhirnya kita ingin menyampaikan, berarti kata berdamai itu perjalanan jauh. Perjalanan dekatnya itu adalah pertanyaan ini, mari kita tanyakan kepada masing-masing diri kita. Saya juga. Sebenarnya kita tuh seberapa kenal sih diri kita? Makanya banyak sekali laki-laki dan perempuan, kalau mereka sedang memproses satu proses pernikahan, kalau mereka tiba-tiba ditanyakan kepadanya pertanyaan insidentil gitu. Apa sih yang kamu suka dan apa yang tidak kita suka? Apa yang kamu tidak suka? Kita ini kadang-kadang masih bingung. Apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu? Kita pun masih bingung. Ya. Karena hal sekecil itu saja, pertanyaan sekecil itu saja terkadang tidak mampu kita jawab dengan jujur. Bahkan terkadang kita cuma menjawab 1-2 dari sifat yang kita miliki, dari ratusan sifat yang sebenarnya harusnya kita kenali. Sehingga itu sudah menjadikan kita berangkat dari satu titik poin yang penting sekali. Bahwasanya kata berdamai itu dimulai dengan sebuah kata-kata yang singkat dari sebuah pertanyaan. Kita bertolak dari satu ayat di dalam surat Ad-Dhariyat 21. Kita itu sudah melakukan perjalanan untuk mengenali diri kita belum sih sebenarnya? Atau jangan-jangan tadi saya sampaikan, jangan-jangan kita lebih fasih ketika ngomongin orang, kita lebih mudah menguliti orang, kita lebih mudah untuk menelanjangi kehidupan orang, tapi ternyata kita tidak pandai untuk menguliti dan untuk menelanjangi diri kita sendiri ketika kita pun masih sering berdusta untuk diri kita sendiri. Dan ini sebuah teguran untuk kita. Makanya Allah juga menyampaikan surat Ad-Dhariyat 21, mari kita relate, mari kita konekkan. Ini namanya munasabah. Mari kita sesuaikan. Surat At-Tur 21 sangat berkaitan dengan surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat ke-14 kalau tidak salah, Allah menyampaikan kepada kita, balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ya. Sesungguhnya manusia itu yang paling tahu tentang dirinya sendiri kalau dia itu melakukan sesuatu. Walau alqa ma'adhirah, walaupun manusia itu sering mengemukakan alasan-alasan kalau dia melakukan sebuah perkara. Jadi gini, Allah itu ingin untuk membuka fakta kepada kita. Manusia itu sering salah berprasangka sama orang lain. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang diri kita itu ya diri kita sendiri. Ya. Walaupun kita sering mengemukakan banyak alibi, banyak alasan ketika kita melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan. Tapi sebenarnya kita tuh tahu bahwasanya kita ini pendosa. Jadi artinya surat Ad-Dhariyat 21 dikonekkan dan disambungkan dengan surat Al-Qiyamah ini memberikan kepada kita satu kesimpulan yang sangat kuat sekali. Bahwasanya ketika manusia tidak mengenali dirinya sendiri dan dia tidak memahami kelemahannya, tidak memahami rezeki amal yang Allah berikan kepadanya, atau tidak memahami keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, itu sampai menjadikan manusia itu apa? Sering mengemukakan alibi untuk nutupin segala macam kejahatannya. Dan dia begitu pandai untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkin indah. Tapi bisa jadi di balik kalimat-kalimat yang indah, hatinya tidak sekhusyuk apa yang diucapkan oleh lisannya. Ya. Dan kalau dia terungkap dan kalaupun dia tertangkap melakukan sebuah kemaksiatan, maka dia langsung mengemukakan berbagai macam alibi, lalu dia menjadi pengacara hebat untuk dirinya atas kesalahan yang dia kerjakan,
supaya kesalahan itu tidak ditimpakan kepadanya ketika dia banyak beralasan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, bahaya sekali. Sehingga ketika manusia tidak mengenali dirinya, lalu akhirnya dia terus membiarkan dirinya berada di dalam kondisi yang berlarut-larut, ketika dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada hidupnya, kemaksiatan apa yang terus dia kerjakan, dosa apa yang terus dia lakukan, dan berbagai macam topeng yang terus dia kenakan di dalam perjalanan hidup. Ini akhirnya menyebabkan apa? Dia akan terus mengemukakan alibi terus. Sehingga akhirnya kalau sudah semacam itu, bisa jadi di antara konsekuensinya yang paling dekat itu apa? Ya bisa jadi salah satu di antara mental health atau mental illness yang kita jumpai adalah NPD, Narcissistic Personality Disorder gitu, yang mereka tidak pernah mau disalahkan dan tidak pernah mau salah ketika mereka kehilangan empati. Itu salah satunya juga dari proses ketika dia tidak mengenali dirinya sendiri. Kan mengerikan ya. Kalau kita bicara hari ini tentang satu fenomena yang membuat kita semuanya harus merasa gitu, jangan-jangan saya NPD atau enggak sih gitu. Karena orang NPD itu kalau tidak salah, nanti tolong saya dikoreksi. Kalau tidak salah, salah satu di antara karakteristik yang sangat lengket dengan orang NPD itu apa? Ya mereka tidak pernah mau salah. Dan mereka selalu bermain playing victim. Playing victim itu kalau di dalam surat Al-Qiyamah, itu adalah balil insanu ala nafsi basir walau alqa ma'adzirah. Mereka tuh sering mengemukakan alasan itu. Walaupun dia telah melakukan sebuah kesalahan dan telah melakukan sebuah kejahatan. Dan akhirnya itu menjadi sebuah bom waktu yang luar biasa yang bisa menjadikan luluh lantak kehidupan seseorang itu berantakan, dan bisa jadi dia akan melakukan tindakan yang melampaui batas ketika seseorang itu tidak mengenali dirinya sendiri. Bukankah kita sering jumpai ada orang yang mereka marah gitu, misalkan ya, ketika dia terkena inner child. Salah satu konsekuensi orang yang terkena inner child itu apa? Mudah salah satunya dia melakukan sikap keras gitu. Tanpa ketika dia telah memiliki lingkaran luka pada lingkaran masa lalunya, lalu dia tidak mengenali dirinya bahwasanya ada lingkaran luka yang ada pada dirinya ketika di masa kecil. Lalu dia mencoba untuk menutupi dan menutupi, terus menutupi dan menutupi. Yang terjadi apa? Ya bisa jadi akhirnya yang terjadi adalah orang-orang yang terkena hutang pengasuhan di dalam menghadapi setiap masalah maka cenderung emosional. Dan terkadang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kecuali dengan masalah-masalah yang timbul setelahnya. Dan itu kan berbahaya. Dari kasus NPD, dari kasus NPD, dari kasus orang inner child ketika dia terkena luka pengasuhan. Bahkan banyak orang yang mereka tuh sudah terkena luka pengasuhan tuh denial dia akan tolak, oh enggak sayang. Padahal bisa jadi itulah yang menjadikan dia melakukan kekerasan terus di dalam kehidupan dia bersama, misalkan kalau dia sudah nikah bersama rumah tangganya. Makanya pernah ada satu kasus yang menurut saya ini kasusnya saya khawatir bahwa ini kasusnya itu nyata gitu. Dan kasus ini tuh membuat kita semuanya harus berpikir ulang gitu. Karena kita harus mengenali satu kaidah gitu. Maswa ibu qaumin ingda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa kepada orang itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita yang tidak mendapatkan musibah itu. Kalau tidak kita pelajari polanya, musibah itu bisa jadi musibah itu bisa mengenai kepada kita. Bukan berarti kita membicarakan konteksnya kita lebih baik, enggak. Kita konteksnya untuk menyerap, evaluasi supaya pola musibah itu tidak terjadi kepada kita. Ada dua yang saya peroleh gitu. Yang pertama, ada satu kasus seorang suami yang tampaknya baik, dia ikut ngaji gitu, ikut kajian. Tapi setiap nanti dia ada masalah dengan istrinya, dia langsung melakukan kekerasan. Istrinya pernah dibanting, layaknya smackdown. Setelah dibanting gitu, padahal beliau berprofesi sebagai dokter, insya Allah. Bukan mengenai profesinya ya, ini bisa mengenai siapapun, bisa dokter, bisa ustadz, bisa guru. Lalu ketika dia dalam kondisi membanting, setelah itu minta maaf, nyesel. Setelah itu nanti 1 minggu, 2 minggu ada perkara yang menjadi penyebab, ke-trigger dia melakukan kembali.
Dan ternyata ketika dicoba untuk dibedah gitu, dibedah kasusnya gitu. Ternyata ketika dibedah kasusnya, beliau ini merupakan seorang anak yang bertumbuh dewasa, tidak bersama dengan orang tuanya, dititipkan kepada kakek neneknya, tidak pernah bersama orang tuanya. Ibunya meninggal dunia, lalu diasuh sama bapaknya, lalu bapaknya setelah istrinya meninggal dunia segera menikah lagi. Ibu tirinya ini sebenarnya baik, tapi karena dia memang karakternya anak ini agak keras, karena mungkin dia ingin menyampaikan suara kesedihannya ketika ibunya meninggal dunia, sehingga dia membahasakan itu dengan kenakalan-kenakalannya yang menjadikan ibunya lama-lama terkikis kesabarannya dan akhirnya tidak kuat. Maka jalan tengahnya yang dilakukan oleh sang bapak adalah menitipkan sang anak kepada neneknya. Dan ternyata itu menjadi dendam. Sehingga akhirnya ini prosesnya ini apa? Ya proses ketika dia tidak tahu tentang kebutuhan basic yang ada pada dirinya. Sehingga ketika dia tidak tahu tentang kebutuhan basic pada dirinya, dia bodoh terhadap dirinya. Ketika tidak merespon apa yang Allah sampaikan di dalam surat Adz-Dzariyat 21, surat Al-Qiyamah, maka akhirnya apa? Ketika hatinya itu sudah membutuhkan pertolongan, maka itu tertutupi dengan aktivitas yang terus berjalan. Apa yang terjadi? Sehingga akhirnya kita sering menjumpai dan sering kita mendapati orang-orang yang tampaknya secara permukaan baik-baik saja, tapi ternyata di balik permukaan itu mereka menjadi manusia yang sangat berbeda dengan apa yang dilihat oleh orang di permukaan. Bukankah itu berbahaya sekali? Ini musibah, ini menjadi sebuah contoh untuk kita. Yang kedua, saya pernah mendapati kisah nyata ini disampaikan seorang ustadz. Ada seorang ustadz cerita kepada saya, ada seseorang yang lumayan terkenal gitu. Dan juga banyak berbicara tentang hal-hal yang berbau agama gitu. Tapi ternyata dia kecanduan untuk berzina. Tanpa disadari, dia kecanduan untuk berzina. Dia booking banyak perempuan. Dan itu qadarullah ketahuan. Karena serapat apapun kita melakukan dosa itu pasti ada saatnya kalau sudah melampaui batas, maka Allah akan buka dosa itu. Ada tisu nggak? Nah, kertas itu. Saya ambilkan contoh ya. Kita harus paham bahwasanya Allah itu bersifat as-sattar. As-sattar itu apa? As-sattar itu maha menutup. Ini namanya as-sattar. Ini maha menutup. Kalau orang baru melakukan dosa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ditutup sama Allah. Tapi kalau sudah melampaui batas, sudah ngelewatin boundaries yang seharusnya dia tahan dirinya pada boundaries itu, ternyata dia lewatin boundaries itu, maka Allah ambil itu. Dan Allah jadikan dosanya ketahuan. Lah, dia itu akhirnya dosanya ketahuan. Qadarullah akhirnya, alhamdulillah baik. Akhirnya beliau berkonsultasi gitu. Dan ternyata ketika dibedah ya secara psikisnya dan dibedah secara kejiwaannya oleh seorang ustadz gitu, dan psikisnya oleh psikolog gitu, ternyata ada sebuah luka. Lukanya itu luka yang dia dapatkan di waktu kecil ketika dia mendapati bahwasanya dia sangat depresi, mendapatkan penetrasi, mendapatkan pressure yang kuat dari ibunya. Dan ibunya sering menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya itu sangat mengintimidasi, tanpa disadari oleh sang ibu. Namanya seorang ibu, bagaimanapun selalu ada kekurangan. Menggunakan kalimat-kalimat yang sangat mengintimidasi. Sehingga akhirnya dia tumbuh dalam kondisi dendam. Bahwasanya dia bisa menjadi orang yang jauh lebih baik daripada yang dikatakan oleh ibunya. Dendam itulah yang menjadikan dia itu akhirnya ketika zina, itu selalu zina dengan perempuan yang lebih tua. Jauh lebih tua. Seakan-akan dia ingin menunjukkan superior dia sebagai seorang laki-laki gitu. Bahwasanya dia seakan-akan secara tidak langsung ingin menunjukkan kepada ini, Bu, saya taklukkan kamu. Dan itu dilakukan dengan cara dia melakukan perzinahan. Hal semacam ini tuh kan sangat berbahaya gitu. Kita doakan semuanya dapat hidayah dan kita doakan juga diri kita dapat hidayah. Tapi dua contoh nyata ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini terkadang karena kita dalam kehidupan adalah makhluk sosial, ditambah lagi dengan fenomena gadget,
dan fenomena digital di zaman Dajjal sebelum muncul itu digitalnya luar biasa, akhirnya kita tuh sering terdistract. Tanpa kita sadari, akhirnya kita lalai untuk melihat apa yang harus kita mengerti tentang diri kita. Tentang kelemahan diri kita, tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sehingga ketika perkara ini merupakan sebuah kewajiban basic pada kehidupan kita, ya akibatnya nanti akhirnya berlarut-larut. Sehingga akhirnya menimbulkan berbagai macam problem yang terjadi atas kehidupan kita. Itu sebenarnya adalah terjadinya problem dalam kehidupan kita itu ya karena kita tidak mengenali diri kita sendiri dan kita tidak pernah berupaya untuk mengenali diri kita sendiri. Makanya menarik apa yang pernah terjadi pada biografinya Imam Al-Ghazali gitu. Ketika Imam Al-Ghazali itu sudah menjadi guru besar gitu, tapi dia tinggalkan itu semua jabatannya itu. Dia tinggalkan semua jabatannya. Lalu yang terjadi adalah beliau mengasingkan diri dan beliau tuh pengen mencari titik terdalam di dalam hatinya itu apa gitu. Imam Al-Ghazali, kalian harus membaca bagaimana biografinya Imam Al-Ghazali. Itu dia tinggalkan semua glamornya, pengagungan kepada dirinya, posisinya yang sangat dieluk-elukan oleh umat pada saat itu. Pada saat ketika beliau berada pada puncak-puncaknya orang, ketika telah mendapatkan keutamaan dalam ilmu, tapi justru ada yang mengusik di hatinya beliau. Sehingga akhirnya beliau itu tinggalkan semua itu untuk menenangkan dirinya, untuk mencari titik terdalam pada dirinya. Makanya akhirnya keluarlah kitab monumental yang tentunya walaupun kitab ini tidak lepas dari kekurangan, tapi kitab ini bukan hanya difahami dari sudut pandang apakah kitab ini ada hadis palsunya atau tidak. Ya, ada tidak sedikit hadis palsunya. Tapi kitab ini harus dipahami bahwasanya kitab ini lahir dari perjalanan panjang seorang Imam Al-Ghazali ketika dia berada pada puncak keterkenalan, dan ketika dia berada pada puncak ketika dipuja sama orang banyak, maka dia tinggalkan itu untuk mengenali dirinya sendiri. Makanya kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang tetap layak dijadikan referensi. Makanya sampai Ibnu Qudamah saja memberikan mukhtasar, kan, memberikan kitab ringkasan namanya Minhajul Qasidin. Hadis-hadis yang bermasalah dikeluarkan, tapi tema perbab yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali itu tetap menjadi salah satu kurikulum yang menyebabkan seorang Ibnu Qudamah memiliki kitab yang diambil dari khulasah dan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan itu kitab lahir dari sebuah perenungan diri. Itu pula lah yang menjadikan kita memahami Rasulullah SAW itu. Makanya beliau itu mendapatkan mukjizat karena beliau adalah seorang nabi. Makanya yang dilakukan oleh Allah pertama kali ketika memberikan pertolongan kepada baginda Nabi SAW, maka yang dilakukan oleh Allah itu apa? Yaitu adalah membedah dadanya Nabi dan membersihkan hatinya Nabi dulu, kan? Dan itu terjadi ketika Nabi masih belia. Berapa kali Nabi dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, perintahnya Allah? 2 kali. Dan kita menyaksikan kata Anas bin Malik, yaitu seorang sahabat belia yang menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun, sampai memberikan testimoni, kuntu ara asarul makhid fi sadri Rasulullah. Aku ini melihat bagaimana bekas jahitan itu ada di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya betul-betul di bedah itu memang ditinggalkan jejaknya untuk kelihatan. Dan yang dilakukan Allah pertama kali itu apa? Membersihkan hatinya Nabi. Bukan hanya dibersihkan, tapi setelah itu Nabi dijadikan anak yatim, piatu, lalu dijadikan Nabi dalam kondisi dipindah-pindah dari satu orang kepada orang yang lain, dijadikan Nabi menggembala kambing. Itu semuanya tarbiyah. Itu semuanya edukasi tingkat tinggi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad supaya persoalan pada dirinya selesai dulu sebelum beliau akan memikul tugas besar bagaimana memberikan cahaya kepada seluruh umat manusia. Itu yang dilakukan Allah pertama kali itu ya menyelesaikan
Allah menyelesaikan apa yang ada pada kehidupan Rasulullah SAW. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Pada kesempatan malam kali ini yang ingin saya sampaikan itu apa? Mengenali diri sendiri itu penting sekali. Dan ini bukan bersifat anjuran. Ini bukan bersifat himbauan, tapi ini merupakan sebuah kewajiban. Karena kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kamu tidak tahu apa yang kamu kenali dirimu sendiri, kamu tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu sakit, tapi kamu tidak tahu kamu sakit apa. Terus gimana? Apa racikan obat yang kita harus berikan kepadamu kalau kamu tidak tahu penyakit kamu itu apa? Ini merupakan perkara untuk membuat kita membuka hati dan pikiran kita gitu. Sehingga pertama yang kita harus lakukan sebelum kita mengenal kata berdamai dengan diri kita sendiri itu adalah yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengenali diri kita sendiri. Ini yang kita harus mengerti. Makanya setidaknya setelah kita memahami bahwasanya kita ini diwajibkan untuk mengenali diri kita sendiri sebagaimana firman Allah yang tadi kita bedah di dalam surat Ad-Dzariyat 21, perjalanan terjauh manusia itu adalah mengenali dirinya sendiri, maka setidaknya apa perkara-perkara yang harus kita mengerti. Maka setidaknya ada beberapa hal yang menjadi ada beberapa hal penting yang harus kita jawab untuk diri kita sendiri sebelum kita nanti melanjutkan kepada sebuah tahap yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Gimana sih mau berdamai, mengenali diri sendiri aja belum kok. Makanya akhirnya yang pertama, ada beberapa pertanyaan besar yang tentunya kita harus tujukan kepada diri kita sendiri. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu nanti terjawab, baru nanti kita pada step yang kedua. Gimana kita berdamai dengan diri kita sendiri? Ya. Karena sekali lagi kita harus paham, mengenali diri sendiri itu merupakan diagnosa penting supaya kita tahu apa yang kita butuhkan dan supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan setelah kita memahami tentang diri kita sendiri. Ini yang kita harus mengerti. Setelah kita memahami ini, maka ada beberapa hal yang harus kita mengerti tentang diri kita sendiri. Yang pertama, memahami tentang bagaimana kita diciptakan oleh Allah. Ini pertama yang penting. Jadi memahami betul bahwasanya yang menciptakan dan mengadakan kita itu siapa. Ini penting sekali. Karena kalau kita tahu siapa yang menciptakan kita dan kita berjalan pada kehidupan kita menuju arah kemana, ini penting. Sehingga kita akhirnya paham, oh ternyata kita ini seorang hamba, kita ini adalah seorang makhluk yang Allah ciptakan, kita punya majikan, kita punya Tuhan, dalam bahasa versi Indonesianya, kita punya Rabb yang bernama Allah. Lalu kita tahu bahwasanya muara perjalanan kita itu adalah menuju kepada kehidupan berikutnya, yaitu menuju kepada leg yang kedua. Jadi, dari pertanyaan pertama ini, min aina nahnu wa ila aina nahnu. Dari mana kita berasal dan kemana kita ujungnya. Maka sesungguhnya pertanyaan ini basic, tapi ternyata kita tidak sering bertanya. Kita ini sebenarnya simpel. Kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kalau kita sudah memahami kita itu makhluk, berarti kita harus mengikuti majikan. Berarti kita ini statusnya apa? Ya statusnya itu ya pegawainya Allah. Karyawannya Allah. Allah ciptakan kamu supaya kamu menjadi karyawannya Allah. Menuju kemana? Menuju kepada leg yang kedua, babak kedua supaya selamat. Gimana caranya kita bisa selamat pada babak kedua? Ya kamu jujur menjadi karyawannya Allah. Kalau kita tahu bahwasanya ini karyawannya Allah dan kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mungkin tercipta begini saja kecuali Allah yang menciptakan kita, maka sesungguhnya kita harus paham Allah tidak mungkin menciptakan kita itu tanpa tujuan. Kenapa sih Kang Ridan diciptakan gitu? Kan kita harus tanya, saya ini diciptakan itu untuk apa? Oh yang menciptakan saya Allah. Menuju arah mana kita diciptakan?
menuju arah ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah di waktu yang singkat ini, supaya nanti kita selamat pada babak yang kedua. Karena babak kita itu, kehidupan kita itu kehidupan yang kedua. Ini pertanyaan simpel, tapi kalau pertanyaan ini terjawab dengan jujur, bukan hanya sekedar terjawab secara teoritis, tapi terjawab secara jujur pada hati kita, dan kita merenungkan setiap waktunya, dan kita merenungkan setiap saatnya. Kamu itu karyawan. Kalau kamu karyawan, taat sama majikanmu, taat sama Tuhanmu, taat sama Robmu. Nanti Allah yang ngatur semuanya ketika Allah itu menjadi Rob bagi kehidupan kita. Maka ketika ini terjawab, maka menjadikan kita itu akhirnya tahu apa yang harus kita kerjakan. Ini pertanyaan kalau secara teoritis gampang dijawabnya. Tapi secara aplikasi, secara aplikatif, untuk mengeksekusi pertanyaan ini dalam kehidupan kita, susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Tapi kalau pertanyaan ini memang jujur kita jawab, ini banyak sekali efeknya yang bisa kita rasakan dalam hidup. Jadi enak kita hidupnya. Ya. Anda mengatakan, Ustadz, nanti kalau saya tahu saya ini adalah makhluknya Allah, hambanya Allah. Tapi kalau kayak gitu jadinya capek. Memang dekat sama Allah itu capek. Tapi jauh dari Allah lebih capek. Tapi kita tahu arahnya itu kemana. Akhirnya kita tidak salah untuk mengenali eksistensi kita itu sebagai apa. Sehingga kalaupun kita sudah tahu di situ, minimal nih efek yang kita akan rasakan. Minimal nanti adalah kalau kita terjadi sesuatu, ya kita kembalikan semuanya kembali kepada Allah. Dan ini merupakan proses memantaskan diri kita di hadapan Allah. Contoh, sampaikan contoh. Mohon maaf ini kalau contohnya agak terkesan terlalu family sentris. Saya ini punya seorang ibu. Ibu saya ini diuji oleh Allah. Ujiannya menurut saya berat. Kedua, kakak saya cerebral palsy. Kalau kalian belum tahu cerebral palsy kayak Down syndrome, tapi dengan versi yang berbeda. Kalau Down syndrome itu ada pada ciri wajahnya. Kalau cerebral palsy itu kayak orang biasa, wajah face-nya itu biasa. Tapi secara kejiwaan mereka kayak anak di bawah 5 tahun. Dia ngancingin baju nggak bisa dan lain sebagainya. Kayak anak kecil, walaupun umurnya sudah 50 tahun. Kakak saya pertama 57 tahun sekarang. Kakak kedua 49 tahun itu sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Saya tuh pernah sebagai anak kecil, SD atau SMP saya lupa, saya tuh ngobrol, ibu dan bapak dulu pacaran enggak sih? Ya enggak, kami enggak pernah pacaran. Kami dijodohkan sama orang tua. Ibu nurutin, sebenarnya ibu nggak mau, tapi karena ibu nurutin orang tua. Bapak juga sebenarnya nggak mau, tapi nurutin orang tua. Artinya prosesnya nggak pernah sama sekali pacaran. Surat-suratan nggak pernah. Ketemuan nggak pernah. Menikah, dapat anak 2 semacam itu. Lalu saya tanya, kenapa ya Bu, ibu kok dapat ujiannya seberat itu? Karena anak kecil, fitrahnya itu kan tanya sesuatu yang normal gitu. Kenapa sih saya nggak punya mas dan tidak punya mbak yang normal gitu? Nggak punya teteh yang normal gitu. Yang bisa saya ajak ngobrol gitu. Berbagi hobi dan lain sebagainya. Ada jawaban ibu yang simpel tapi ngena gitu. Dan kemarin saya pas ada acara di Jakarta, di menenangkan hati dan memenangkan jiwa itu, saya juga sampaikan misalnya. Jawaban ibu itu apa? Ya nang, kita ini adalah, hidup ini adalah pasrah sama Allah. Ya Allah yang ngatur. Bukan kita yang ngatur. Gitu. Jadi kita itu hanya punya kepasrahan sama Allah. Yaudah, tepati aja janjimu sama Allah. Udah pasrah aja sama Allah. Kan kita tidak bisa ngatur, tidak bisa milih yang kita mau. Allah yang memilihkan. Tapi Allah tidak pernah salah kalau memilihkan sesuatu kepada kita. Makanya saya sering kan ngomong di banyak kesempatan, mungkin bagi yang nge-follow saya pasti paham. Saya sering menggunakan kalimat, Allah tidak pernah salah memilih pundak. Nah, itu kalimat yang saya sampaikan karena saya belajar dari ibu saya. Beliau mengatakan sudah pasrah. Dan ibu saya menjalani tugasnya beliau untuk merawat kedua kakak saya sepanjang hidup beliau sampai beliau meninggal dunia.
Kalau beliau ngerawat saya sampai 6 tahun, 7 tahun saya sudah bisa mandiri. Tapi kedua kakak saya tidak pernah mandiri. Makanya beliau malam karena serangan jantung, sorenya itu masih memandikan kakak saya. Masih memandikan kedua kakak saya. Kelapangan hati yang beliau miliki itu, ya, walaupun saya tidak mensucikan beliau sama sekali, beliau jauh dari kata sempurna. Tapi apa yang beliau sampaikan itu memberikan kepada kita tentang sebuah perkara simpel. Kita ini sebenarnya miliknya siapa sih gitu? Kalau kita tidak menjawab ini secara jujur, lalu hanya menjawab secara teoritis, ya kita ini hambanya Allah. Itu teoritis. Pasti dampaknya itu akan berbeda sekali. Itu dampaknya beda sekali. Karena kalau orang itu hanya menjawab teoritis, ya ini hambanya Allah. Tapi ujungnya apa? Nanti kalau ada takdir yang buruk, dia mencela dan mencaci Tuhannya. Nanti dia ketika berhadapan dengan syariat yang Allah turunkan, dia akan menghadapi syariat Allah dengan akalnya. Karena dia nggak paham bahwasanya dia itu makhluk, kecil dia. Dia itu kecil. Kenapa dia sampai nentang Tuhan, nentang Allah gitu? Syariatnya itu diukur dengan akalnya, itu kalangan-kalangan liberal gitu. Ya karena dia nggak paham siapa dirinya gitu. Makanya menarik ya kalau ketika kita dapati Imam Syafi'i ketika menyadarkan orang dalam tanda petik agak liberal pada masanya. Ada seseorang yang namanya Muzanni. Ada seseorang namanya Muzanni. Datang ke Imam Syafi'i, saya tuh pengen tanya sama kamu tentang perkara yang berkaitan tentang akal dan logika. Loh, ketika dapat pertanyaan itu Imam Syafi'i langsung marah. Sini kamu. Kamu tanya tentang apa yang sesuai dengan akal dan logikamu? Iya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, kamu tahu nggak jumlah bintang di langit itu berapa? Nggak tahu. Hitung. Ya nggak bisa dihitung dong. Oke, 1. Nggak bisa hitung toh. 2. Kamu tahu nggak terbuat dari apa bahan-bahan itu yang ada bintang di langit itu? Detailnya kayak apa? Apa aja itu yang di langit itu? Yang mana saya tahu, saya nggak pernah terbang. Oke, 2, nggak bisa tahu. Yang ketiga ditanya pertanyaan wudhu. 10 pertanyaan. 4 tok yang bisa dijawab, 6-nya salah. Perhatikan nih, gaya jawaban Imam Syafi'i. Ketika dia paham siapa dia dan dia paham siapa Robnya, siapa Tuhannya. Imam Syafi'i langsung berkata, lu akal semacam itu ingin untuk memahami kebenaran dengan versi akalmu, padahal akalmu selemah itu, lalu memaksakan kebenaran dari Allah itu harus sesuai dengan akalmu. Loh, akalmu itu segede apa kalau memaksakan algoritma apa yang Allah tetapkan itu harus ngikutin kapasitas RAM otakmu, itu kalau bahasa kita. Gak masuk. Dari kata-kata tegasnya Imam Syafi'i itu Imam Muzani, akhirnya Muzani itu jadi muridnya Imam Syafi'i dan akhirnya jadi salah satu ulama besar, Imam Muzani namanya. Kenapa Imam Syafi'i bisa jawab kayak gitu? Karena dia tahu kapasitas dirinya dalam hidup itu siapa gitu. Sehingga akhirnya kalau kita tuh tahu diri kita itu siapa, ya minimal kita itu tahu gitu loh bahwasanya apa yang harus kita lakukan, gimana nyikapi sesuatu. Semuanya itu jadi enak ketika kita tahu kita ini siapa gitu dalam kehidupan kita. Makanya pertanyaan pertama untuk mengenali diri kita itu, kata para ulama itu, kamu ini siapa? Siapa yang mengadakan kamu? Kalau kamu tolak pertanyaan sederhana ini, kamu denial dengan pertanyaan ini, nggak akan sepakat kita untuk menata diri kita, itu nggak akan sepakat. Ini baru pertanyaan pertama. Sehingga kalau pertanyaan-pertanyaan ini harus terjawab. Sehingga kita nanti tidak mengedepankan perasaan, tidak mengedepankan apa yang mau kita inginkan gitu. Karena nanti kita akhirnya akan tahu gitu. Kenapa saya harus hidup itu harus tahu apa yang harus dikerjakan gitu. Ya karena kita tahu kita ini siapanya gitu. Kita ini pegawainya Allah, karyawannya Allah. Dan kalau kita jujur menjadi pegawainya Allah, nggak mungkin Allah itu akan ninggalin kita. Mungkin Allah ngasih ujian, tapi Allah lapangkan hatimu menghadapi ujian.
Mungkin kamu akan menghadapi problem yang berat. Iya, tapi Allah lapangkan hatimu. Lebih gede dan lebih lapang daripada problem yang kamu hadapi. Gitu. Ya kita ini, karena kita basicnya sudah jelas tahu. Kita ini harus jujur sama Allah supaya Allah yang menyelesaikan semua persoalan dalam hidup kita. Makanya ada kata-kata Nabi yang sangat indah. Intasdukillah yasduka. Kalau kamu jujur sama Allah, jujur kamu terkenali Allah, dan kita jujur mengenali Allah. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, Allah yang pasti akan ngatur semua kehidupan kita. Itu Allah yang pasti atur. Ya kita tetap dapat masalah. Iya, bukan berarti kalau kita sudah beriman tuh berarti masalah tidak ada. Tidak bisa. Hidup tuh memang harus beririsan dengan masalah. Itu caranya Allah membentuk kekuatan kita. Kopassus itu kalau nggak diuji dengan ujian berat tidak akan layak menjadi pasukan komando, pasukan khusus. Kenapa kok berbeda dengan TNI biasa? Karena ujiannya berat. Ujiannya berat diakhiri dengan pengangkatan dan pemberian baret merah di pantai Cilacap biasanya. Tapi proses ujiannya kan berat banget. Jadi kalau kita hidup itu mungkin nggak kita nggak dapat ujian? Ya nggak mungkin. Tapi Allah akan menenangkan. Allah akan melapangkan dan Allah akan membantu kita untuk menyelesaikan satu persatu masalah. Ujian itu Allah berikan kepada kita itu supaya kita itu banyak meresap banyak pelajaran gitu. Tapi kalau kita mulai dari diri kita untuk mengenali, ya Allah saya ini karyawannya Allah, ya sudahlah jadi karyawan yang baik. Jadi karyawan yang baik. Tidak salah kalau orang-orang yang pernah saya baca di sosial media itu mengatakan hidup itu hanyalah panggilan dari sholat kepada sholat berikutnya. Itu bukan perkataan lebay, itu memang perkataan benar. Kita ini hanya memenuhi panggilan Allah saja. Dan pastikan hati kita sebagai receiver-nya itu bisa menerima panggilan Allah. Gitu. Kan hati kita itu kan receiver-nya menerima panggilan. Nah, kalau receiver-nya rusak gimana? Dan gimana kok hati itu tidak bisa menjadi receiver panggilan Allah? Ya karena kita tidak ngerti. Pertanyaan pertamanya itu kita nggak pernah jawab. Kita jawab secara teoritis, tapi kita tidak pernah jawab. Tidak pernah kita jawab secara jujur. Kita ini siapanya Allah. Gitu. Kalau kita sudah jawab kita itu siapanya Allah, jadi enak. Jadi tidak ada orang yang menyembunyikan topeng. Gitu. Karena dia tahu dia ini siapa. Gitu. Sehingga masalah-masalah hari ini tuh kan ngeri ya. Ada salah satu podcast itu, saya lupa, tapi tokoh terkenal, tokoh nasional, bukan tokoh artinya ya orang yang malang melintang lah di dunia coaching dan motivasi itu. Dia berkata, hari ini kita berada pada satu masa waktu ketika banyak orang NPD memiliki follower hingga ratusan ribu. Dan banyak orang yang mereka itu pintar, berdasarkan penelitian, saintistiknya itu bagus gitu, tapi tidak ada banyak orang yang mengikutinya. Itu yang mengatakan salah satu motivator nasional. Sehingga akhirnya itu yang paling kita khawatirkan, yaitu ketika terjadinya diri kita itu tidak mengenali diri kita. Makanya pertanyaan basic yang pertama kata para ulama itu apa? Kamu ini siapa sih? Kenapa kok tiba-tiba hadir? Saya hadir secara random. Memang ada yang random di atas muka bumi ini. Saya hadir tanpa tujuan. Saya percaya Tuhan tapi saya tidak mengikuti syariatnya. Emang bisa masuk akal gitu? Kamu masuk Pertamina tapi kamu nggak mau ngikutin aturan Pertamina gitu? Misalkan ada orang agnostik gitu ya. Ya dia tidak ateis gitu. Saya tetap percaya Tuhan tapi saya tidak mau ngikutin. Saya tidak mau mengikuti agamanya. Emang mungkin gitu? Kamu masuk YouTube, terus kamu nggak ngikutin aturan YouTube. Aturan YouTube aja kamu ikuti kok. Aturan YouTube aja kamu ikutin kok. Lalu kamu bisa pede mengatakan, saya tahu Tuhan itu ada, eksistensinya, tapi saya nggak mau ngikutin aturannya. Nggak logis. Kamu aturan YouTube kamu ikutin kok. Kamu yakin adanya Tuhan, tapi kamu nggak mau ngikutin? Karena pertanyaan pertama ini belum selesai. Kamu dapat, saya tanya. Kita pengen dapat email saja. Kita pengen dapat email saja. Kita itu harus mengikuti term and condition yang disajikan dan disuguhkan oleh Google misalnya. Term conditionnya itu yang banyak itu, yang nggak pernah kita baca. Yang di bawahnya itu accept sama decline.
Itu aturan sepanjang itu kita harus terima. Kalau kita klik yang decline, tolak, nggak bisa kita dapat email. Makanya orang angkos itu menurut saya bingung. Kamu yakin adanya Tuhan, tapi nggak mau ngikutin aturannya. Ya, kamu sama YouTube aja nurut. Sama YouTube kamu nurut. Itu semuanya jadi masalah kemana-mana jadinya. Makanya pertanyaan ini adalah jelas. Makanya Allah jelaskan kan di banyak ayat gitu. Kamu itu siapa, diciptakan dari apa, itu kenapa kok banyak sekali Al-Quran menyampaikan itu? Karena banyak orang itu gagap tentang dirinya sendiri. Jadi dia itu walaupun balik, kayak anak kecil itu kan tidak bisa jawab dirinya sendiri. Dan akhirnya, dari pertanyaan simpel ini, kalau tidak kita rawat betul, lalu kita berikan penanganan atas pertanyaan pertama ini, yang terjadi apa? Seluruh kehidupan kita akan menjadi berantakan. Dan ini baru pertanyaan pertama. Ternyata sudah jam 9:04. Dan ini masih jauh sebenarnya. Tidak apa-apalah, ilmu tidak usah langsung banyak semuanya. Nanti satu waktu kita akan lanjutkan. Apa pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima. Tentang diri kita dulu. Kita selesaikan dulu tentang pertanyaan diri kita sendiri. Terus setelah itu nanti kita membahas berdamai dengan diri sendiri. Makanya ketika saya tadi baca temanya, wah ini tema panjang ini. Karena kalau pertanyaan ini sudah dieksekusi dengan benar, dimanapun kita berada kita baik-baik saja. Kalau kamu sudah tahu kalau kamu adalah budaknya Allah, karyawannya Allah, walaupun kamu di atas tubuh perempuan yang kamu inginkan, kamu bisa meninggalkan perempuan itu karena Allah. Kalau kita tahu kalau diri kita itu adalah karyawannya Allah. Kalau diri kita tahu bahwasanya kita karyawannya Allah, maka kita pun bisa menolak cek. Dengan ratusan juta kita tolak. Dengan kita mengatakan tidak. Jangan coba sogok saya. Kalau kita tahu kita ini karyawannya Allah.